warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kembali. Ini ada soal kiriman dari sahabat Excellent masih berkaitan dengan hukum Newton. Oke, kita baca soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada dua buah benda, yaitu benda yang bermasa M1 dan benda yang bermasa M2 ya. Ini dia digantung dengan seutas tali melalui katrol seperti ini ya. Nah, jadi M1-nya atau massa benda yang pertamanya itu adalah 8 kg dan massa benda yang keduanya adalah 2 kg dan gesekan tali atau gaya gesekan tali dan katrol itu diabaikan. Nah, yang akan kita tentukan di sini adalah percepatan sistem. Nah, berapa percepatan sistem atau percepatan yang dialami oleh benda pada sistem ini ya. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan semua gaya yang bekerja pada sistem ini. Ingat, karena ini ada benda bermassa M1 yaitu 8 kg dan benda bermassa M2 yaitu 2 kg. Setiap yang memiliki massa pasti memiliki yang namanya gaya berat. Ya, betul sekali. Nah, jadi kita gambarkan dulu. Jadi M1 dia memiliki gaya berat. Ingat, gaya berat itu kita misalkan dengan W1 ya, atau gaya berat yang bekerja pada benda pertama. Gaya berat itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus M kali G. Karena kita ingin menentukan gaya berat pada benda yang pertama, maka dia akan menjadi M1 kali G. Nah, arah dari gaya berat ini selalu searah dengan gaya gravitasi. Karena gaya gravitasi arahnya ke bawah, maka gaya berat juga arahnya ke bawah ya. Oke, kita bisa langsung hitung dulu untuk nilai W1-nya. Oke, maka W1 akan sama dengan massa benda pertama adalah 8 kg, kita kalikan dengan percepatan gravitasinya. Nah, di sini kan tidak diketahui percepatan gravitasinya, jadi kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat ya, atau kalian ingin menggunakan 9,8 juga tidak masalah. Nah, maka kita dapatkan gaya beratnya di sini 8 kita kalikan dengan 10, maka kita dapatkan yaitu 80 Newton. Besarnya gaya berat yang bekerja pada benda yang pertama. Nah, kemudian karena di sini ada benda lagi yaitu benda yang bermassa M2, dia juga memiliki gaya berat. Jadi kita misalkan atau kita simbolkan dengan W2 karena gaya berat itu simbolnya W ya. W2 rumusnya akan sama dengan M2 dikalikan dengan G, kita bisa langsung hitung. Maka W2 sama dengan massa benda yang kedua adalah 2 kg, gaya gravitasi ada 10, 2 kita kalikan dengan 10, kita dapatkan 20 Newton. Nah, selain gaya berat yang bekerja pada sistem ini, ada gaya lain yaitu gaya tegangan tali. Karena benda ini dihubungkan dengan tali ya melalui katrol. Nah, bagaimana dengan gaya normal? Tentu saja kalau pada kasus katrol atau benda yang digantungkan seperti ini, dia tidak memiliki gaya normal. Karena gaya normal itu hanya dimiliki oleh benda yang terletak di atas lantai ya, atau menempel pada lantai. Karena gaya berat itu sendiri adalah gaya tekan benda terhadap lantai. Jadi kalau bendanya menggantung seperti ini, tentu saja tidak ada gaya normal yang bekerja di situ. Oke. Jadi yang bekerja adalah gaya berat dan tentu saja gaya tegangan talinya. Oke, kita tuliskan gaya tegangan talinya untuk benda yang kedua ya. Benda yang kedua ini kita gambarkan untuk gaya tegangan talinya. Ingat, gaya tegangan tali itu kita simbolkan dengan T2 ya. Kenapa arahnya ke atas? Karena gaya tegangan tali itu berlawanan arah dengan gaya beratnya di sini. Nah, karena gaya berat di sini arahnya ke bawah, maka gaya tegangan tali di sini itu arahnya dia ke atas. Nah, karena gaya tegangan tali ini adalah gaya aksi dan reaksi, maka kalian gambarkan lagi gaya tegangan tali. Satu lagi ya, kita gambarkan seperti ini. Dan arahnya berlawanan dengan arah dari gaya tegangan tali yang di sini. Jadi arahnya ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena gaya tegangan tali kan arahnya ke atas. Maka gaya tegangan tali yang kedua ini masih T2 ya, kita menyebutnya T2, itu arahnya ke bawah. Karena pada gaya tegangan tali itu bekerja hukum Newton yang ketiga ya, bahwa F aksi akan sama dengan F reaksi. Jadi satunya negang ke atas, narik ke atas gitu ya, satunya narik ke bawah. Nah, gitu ya. Oke, di sini juga bekerja gaya tegangan tali pada benda yang pertama. Nah, jadi kita gambarkan dulu di sini kan
Gaya beratnya arahnya ke bawah, berarti gaya tegangan talinya kita gambarkan dulu ya. Gaya tegangan tali yang pertama arahnya ke atas, karena dia harus berlawanan dengan arah gaya berat di sini. Jadi ini adalah T1-nya. Kita gambarkan karena dia merupakan gaya aksi dan reaksi ya. Jadi ada tegangan tali lagi atau gaya tegangan tali lagi di sini. Nah, ini juga T1 yang arahnya. Nah, jadi gaya tegangan tali di sini arahnya itu berlawanan arah dengan gaya tegangan tali yang di sini. Oke. Nah, jadi inilah gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini, yaitu gaya berat W1, gaya berat W2 ya pada benda yang kedua, dan gaya tegangan tali. Oke. Sekarang kita akan hitung berapa besarnya percepatan pada sistem ini. Nah, untuk menghitung besarnya percepatan, kita harus tahu dulu arah gerak bendanya. Nah, di sini massa M1 itu kan 8 kg, sedangkan massa M2 itu kan adalah 2 kg. Nah, logikanya pastikan benda akan tertarik ke kiri gitu ya, akan tertarik ke kiri. Jadi kalau kita gambarkan arah geraknya, nah jadi kalau kalian perhatikan kursornya, jadi kan dia akan bergerak ke sini kan, M2-nya akan tertarik ke atas, nah seperti ini, kemudian M1-nya akan tertarik ke bawah ya kan, karena M1 lebih berat, jadi dia akan lebih tertarik ke bawah dan M2-nya akan ke atas. Jadi kalau kita gambarkan arah gerak bendanya, kalau saya gambarkan seperti panah, jadi kan M2-nya akan ke atas seperti ini ya, sedangkan nah M1-nya ini dia akan turun ke bawah. Nah, jadi percepatannya juga, arah percepatannya juga sama ya, mengikuti arah gerak bendanya. Oke, sekarang kita akan hitung besarnya percepatan. Kita gunakan hukum Newton yang kedua. Apa bunyinya? Oke, bunyinya itu adalah sigma F akan sama dengan M yang dikalikan dengan A. Jadi kita jumlahkan semua gaya yang bekerja di sistem ini. Gaya apa saja? Ada gaya berat ya, W2, kemudian T2, T1, dan W1. Oke, kita mulai dari, misalkan kita mulai dari W2, boleh. Kalau mulai dari W2 boleh, mau mulai dari W1 juga boleh ya. Oke, misalkan kita mulai dari gaya W2. Nah, W2 ini perhatikan gaya berat pada benda yang kedua ini kan arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah artinya apa? Artinya dia berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, perhatikan arah gerak bendanya tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi W2-nya akan tertarik ke atas dan M1-nya akan tertarik ke atas dan M1-nya akan ke bawah gitu ya. Atau berlawanan ya. Jadi arah gerak bendanya berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi M2 ini karena arahnya berlawanan dengan arah gerak bendanya, maka kita tuliskan di sini negatif W2. Nah, perhatikan. Jadi jumlah gaya itu di sini ada min W2. Kenapa min? Karena arahnya berlawanan dengan arah gerak benda tadi. Kemudian ditambahkan dengan T2. Jadi tambahkan satu-satu. Ada T2 yang di sini ya, T2 ini dia positif karena searah gerak benda, karena gerak bendanya ke atas ya. Kemudian dikurangkan lagi dengan T2. Kenapa bisa dikurangkan di sini? Karena gaya tegangan tali yang di sini arahnya berlawanan arah dengan arah gerak bendanya. Oke, kita jalan lagi, ketemu lagi dengan T1 yang ini ya. T1 ini arahnya kan ke bawah, artinya searah gerak benda, makanya dia positif ditambah T1. Oke, kemudian ditambahkan lagi dengan T1 yang di sini arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi T1 ini kan arahnya ke atas, sedangkan arah gerak bendanya dia ke bawah, makanya di sini dikurang T1. Kemudian yang terakhir ada gaya berat untuk benda yang pertama ya, atau W1. Arah W1 ini dia ke bawah, artinya searah dengan gerak bendanya. Makanya di sini kita tuliskan positif W1 sama dengan, nah karena ini ada dua benda ya, jadi kita anggap, karena ini adalah satu sistem, jadi bendanya kita anggap satu, jadi kita gabungkan. Makanya di sini M1 ditambahkan dengan M2, kita kalikan dengan A. Oke, nah T2 dikurang T2 ini kan bisa kita coret ya. Nah, ini kan bisa kita coret. Nah, gitu ya, bisa kita coret. Jadi T2 dikurang T2 ini akan habis, T1 kurang T1 juga akan habis. Jadi yang tinggal adalah min W2 ditambahkan dengan W1 sama dengan M1 tambah M2 dikalikan dengan A. Nah, sampai sini gampang. Kalian tinggal masukkan nilainya. Karena W2 di awal kita udah cari tadi ya. Kita tinggal masukkan saja. Min W2 berarti min 20. Kita tambahkan dengan W1. W1-nya adalah 80. Sama dengan M1. M1-nya 8. M2. M2-nya adalah 2. Makanya di sini 8 tambah 2 kita kalikan dengan A.
Min 20 ditambahkan dengan 80 itu kan hasilnya adalah 60 ya. Min 20 tambah 80 itu hasilnya 60. Sama dengan 8 kita tambahkan dengan 2 itu hasilnya 10. 10 kali A maka 10A. Atau boleh juga 10A sama juga dengan 60. Maka A saja akan sama dengan 60 yang kita bagi dengan 10. Karena ini artinya 10 kali ya. 10 kali A. Kalau 10 kali A sama dengan 60, maka A saja 60 kita bagi 10. Jadi kita dapatkan nilai A-nya adalah 60, kita bagi dengan 10, itu adalah 6 meter per sekon kuadrat. Maka percepatan yang bekerja pada sistem ini itu adalah sebesar 6 meter per sekon kuadrat. Oke, sebenarnya ya, kalian boleh mengabaikan gaya tegangan tali ya. Kalau untuk menghitung besarnya percepatan, kalian boleh langsung abaikan saja gaya tegangan talinya. Karena ini kalaupun kita tulis, dia kan juga akan habis gitu ya. Artinya T2 dikurang T2 juga ya habis atau 0 gitu ya. T1 dikurang T1 juga akan habis atau 0. Tetapi di sini saya sengaja tuliskan supaya kalian paham akan konsepnya. Jadi apapun bentuk soalnya, bagaimanapun bentuk soalnya, kita paham konsepnya. Jadi bagaimana datangnya rumusnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau kalian ingin cepat, ini boleh diabaikan gaya tegangan talinya. Jadi langsung ke gaya berat dan gaya beratnya ya, gaya berat untuk benda pertama dan gaya berat untuk benda yang kedua. Oke, bagaimana Sobat Excellence? Semoga paham ya, semoga membantu. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.